Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Sepia dari kelas 12 MIA. Saya adalah siswi Madrasah Aliyah Nurul Falah Cililin. Tempat tanggal lahir saya Bandung 29 September 2002. Alamat rumah saya adalah Kampung Cicariu, RT 6 RW 6 Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin. Saya adalah siswi Madrasah Aliyah Nurul Falah Cililin angkatan tahun 2020-2021. Saya di sini akan menjelaskan tentang salah satu materi sejarah kebudayaan Islam kelas 12, yaitu proses masuknya dan perkembangan Islam di Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Nusantara dan juga strategi penyebaran Islam di Nusantara. Untuk teori terdapat 4 teori. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Mekah atau teori Arab. Yang ketiga, teori Persia. Dan yang terakhir adalah teori Cina. Sedangkan untuk strategi penyebarannya, Islam disebarkan melalui perdagangan, pendidikan, perkawinan, tasawuf, dan juga kesenian. Untuk teori yang pertama adalah teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam berasal dari Gujarat, India, dan datang pada abad ke-7 sampai 13 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh Jan Pijnapel, Snouck-Hargronje, dan Jean-Pierre. Tetapi teori ini dipopulerkan oleh orientalis Belanda bernama Snouck-Hargronje. Ia mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India. Ia berpendapat bahwa ketika Islam tiba di beberapa kota pelabuhan anak benua India, banyak di antara penduduknya yang beragama Islam dan tinggal di sana sebagai pedagang perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan Nusantara. Lalu mereka datang ke dunia Melayu, yaitu Indonesia, sebagai pedagang sekaligus penyebar Islam. Adapun bukti atau alasan yang mengatakan Islam dari Gujarat, India, yaitu penemuan batu nisan Raja Malik Ibrahim As-Saleh dan Maulana Malik yang menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Ini adalah batu nisan Sultan Malik Ibrahim As-Saleh yang menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Teori yang kedua adalah teori Arab atau teori Mekah. Teori ini dikemukakan oleh Haji Abdul Karim Amrullah atau yang dikenal dengan Buya Hamka. Menurut teori ini, Islam berasal dari Mekah pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan sebuah naskah Tiongkok, yaitu Pendeta Buddha Ising yang sebagai penulis naskah yang melakukan perjalanan dari Kanton menuju India. Perjalanan tersebut menggunakan kapal Pose pada tahun 674 Masehi. Ia singgah di Budga atau yang sekarang adalah Palembang, Sumatera Selatan, dan menemukan sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pantai barat Sumatera atau Barus. Adapun alasan atau bukti yang menguatkan teori ini adalah adanya pemukiman Islam di Barus atau pantai barat Sumatera dan adanya nisan pada makam wanita di Gresik, Jawa Timur yang ditulis dengan huruf Arab bergaya kupi. Makam wanita di Gresik tersebut adalah makam Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur. Ini adalah huruf Arab bergaya kupi.
Yang ketiga adalah teori Persia. Sebenarnya teori ini lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek kebudayaan Indonesia yang dianggap mirip dengan Persia. Dan teori ini dikemukakan oleh Hussein Zayaningrat. Menurut teori ini, Islam dibawa dari Persia pada abad ke-13 Masehi. Adapun alasan atau bukti yang menguatkan teori ini adalah ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur, dan adanya perkampungan lereng di daerah Gresik. Dan yang terakhir adalah teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa Islam dibawa oleh para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontrak dagang. Adapun bukti yang menguatkan teori ini adalah Raden Patah dari Bintaro, Demak yang merupakan keturunan Cina, yaitu ibunya dari daerah Champa atau Cina Selatan. Dan selanjutnya adalah proses masuknya Islam ke Nusantara atau strategi penyebaran Islam di Nusantara. Islam disebarkan melalui jalur perdagangan. Mulai dilakukan pada abad ke-7 sampai ke abad ke-16 Masehi. Jalur perdagangan ini melalui daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Maluku. Menurut catatan seorang musafir asal Portugis yang bernama Tom Pires menceritakan tentang penyebaran Islam yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Maluku. Ia mengatakan bahwa pedagang Muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa dan masih menganut agama Hindu-Buddha. Karena semakin banyak pedagang yang datang, maka dibuatlah pekojan atau yang sering disebut dengan pemukiman. Strategi yang kedua yaitu melalui perkawinan. Para pedagang Muslim tertarik dengan wanita Indonesia dan menikahinya dengan syarat harus memeluk Islam atau sebaliknya. Maksudnya laki-lakinya yang mualaf. Sebagai contoh yaitu pernikahan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Dan strategi penyebaran yang ketiga adalah melalui pendidikan. Para ulama banyak mendirikan lembaga pendidikan. Salah satunya lembaga pendidikan Islam yang menjadi ciri awal penyebaran Islam adalah pesantren. Awalnya, pesantren atau dayah atau surau adalah tempat kegiatan keagamaan yang kemudian berkembang menjadi lembaga tempat kegiatan pendidikan. Pesantren pertama yaitu pesantren Ampel Denta atau pesantren Sunan Ampel, dan yang kedua adalah pesantren Sunan Giri. Strategi yang keempat melalui tasawuf. Tasawuf itu sendiri adalah ajaran untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memudahkan dalam mengerti dan menerima ajaran Islam. Adapun ulama ahli tasawuf diantaranya Hamzah Punsuri yang berasal dari Punsur, Syamsuddin As-Sumatrani yang berasal dari Sumatera, Syekh Abdul Somad Al-Falimbangi yang berasal dari Palembang, dan Nuruddin Araniri yang berasal dari Sumatera. Dan strategi penyebaran Islam yang terakhir adalah melalui kesenian atau budaya. Misalnya
pada peninggalan seni, misalnya bangunan masjid seperti Masjid Demak, Masjid Cirebon, dan juga Masjid Banten. Dan melalui musik seperti gamelan Sunan Bonang, melalui sastra yaitu tulisan Arab Pegon, dan juga penyebaran Islam melalui seni termasuk yang paling mempengaruhi masyarakat. Contohnya, Sunan Kalijaga adalah tokoh seniman wayang. Ia tidak pernah meminta bayaran dalam pertunjukannya, tetapi meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Meski cerita wayang dipetik dari cerita Mahabharata, tetapi di dalamnya disisipkan ajaran atau nama-nama pahlawan Islam. Dan yang terakhir adalah alasan Islam mudah berkembang di Indonesia. Yang pertama, syarat menjadi Islam sangatlah mudah, yaitu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan juga ibadah Islam sangat sederhana. Islam juga tidak membeda-bedakan kasta, dan penyebaran Islam dilakukan dengan jalan damai, misalnya dalam jalur perdagangan, kesenian, dan pendidikan. Dan yang terakhir adalah karena sikap atau sifat rakyat Indonesia itu sendiri yang ramah dan mudah berbaur dengan masyarakat asing. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.